Mengapa dari miliaran manusia di muka bumi, kita bisa jatuh cinta hanya pada satu orang? Mengapa wajah seseorang bisa terus muncul di pikiran kita? Mengapa sebuah pesan singkat dari orang itu bisa membuat hari terasa jauh lebih baik? Selama ribuan tahun, manusia menjelaskan cinta melalui puisi, cerita, dan filsafat. Namun dalam beberapa dekade terakhir, para ilmuwan mulai mempelajari cinta secara serius. Dan mereka menemukan sesuatu yang menarik. Cinta ternyata bukan hanya pengalaman emosional. Ia juga melibatkan proses biologis di otak, mekanisme psikologis, dan kemungkinan adaptasi evolusioner yang berkembang sepanjang sejarah manusia. Jadi pertanyaannya, mengapa kita mencintai seseorang? Dan dari mana perasaan itu sebenarnya muncul? Di hampir setiap budaya di dunia, manusia memiliki konsep tentang cinta. Puisi Persia menulis tentangnya. Drama karya Shakespeare menjadikannya inti cerita. Film modern terus mengulang kisah yang sama. Cinta tampaknya menjadi pengalaman universal manusia. Namun ketika para ilmuwan mulai mempelajarinya secara sistematis, mereka menemukan bahwa cinta tidak muncul sepenuhnya secara acak. Menurut antropolog Helen Fisher, cinta romantis dapat dipahami sebagai bagian dari sistem biologis yang membantu manusia memilih pasangan dan membentuk ikatan sosial yang stabil. Dalam pandangan ini, cinta bukan hanya emosi romantis. Ia juga merupakan mekanisme yang berkembang melalui evolusi untuk membantu manusia membangun hubungan jangka panjang. Ketika seseorang jatuh cinta, perubahan yang dapat diukur terjadi di dalam otak. Penelitian menggunakan teknologi Functional Magnetic Resonance Imaging menunjukkan bahwa melihat wajah orang yang dicintai dapat mengaktifkan bagian tertentu dari sistem reward otak. Dua wilayah yang sering terlibat dalam otak adalah ventral tegmental area dan caudate nucleus. Wilayah-wilayah ini berkaitan dengan motivasi, dorongan, dan sistem penghargaan yang dimediasi oleh neurotransmitter seperti dopamin. Aktivasi sistem ini membantu menjelaskan mengapa orang yang sedang jatuh cinta sering mengalami beberapa pengalaman yang khas. Mereka cenderung terus memikirkan orang yang dicintai, merasakan energi dan motivasi yang tinggi, dan mengalami perubahan pada pola tidur atau nafsu makan. Dalam beberapa aspek, sistem motivasi ini memiliki kemiripan dengan mekanisme reward yang juga terlibat dalam perilaku adiktif. Meskipun cinta romantis bukanlah bentuk kecanduan dalam arti klinis. Helen Fisher mengusulkan bahwa manusia memiliki 3 sistem biologis yang saling terkait dalam hubungan romantis. Sistem pertama adalah lust, atau dorongan seksual dasar. Sistem ini terutama dipengaruhi oleh hormon seperti testosteron dan estrogen, dan mendorong manusia untuk mencari pasangan reproduksi. Sistem kedua adalah romantic attraction. Ini adalah fase ketika perhatian seseorang menjadi sangat terfokus pada satu individu tertentu. Pada tahap ini, aktivitas dopamin meningkat, sehingga menimbulkan perasaan euforia, fokus, dan motivasi yang kuat. Sistem ketiga adalah attachment. Ini adalah ikatan emosional yang lebih stabil dan jangka panjang. Hormon seperti oksitosin dan vasopressin berperan penting dalam proses ini. Sistem attachment membantu pasangan mempertahankan hubungan cukup lama untuk membangun kerjasama sosial, termasuk dalam membesarkan anak. Jika cinta memiliki dasar biologis, muncul pertanyaan yang lebih sulit. Mengapa kita jatuh cinta pada orang tertentu dan bukan pada orang lain? Penelitian klasik dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa manusia cenderung lebih tertarik pada orang yang memiliki nilai, sikap, atau latar belakang yang mirip dengan mereka. Kesamaan ini mempermudah komunikasi dan sering mengurangi potensi konflik. Faktor lain adalah reciprocal liking atau rasa cinta yang berbalas. Secara sederhana, manusia cenderung menyukai orang yang menunjukkan bahwa mereka juga menyukai kita.
Mengetahui bahwa seseorang tertarik pada kita seringkali meningkatkan ketertarikan kita terhadap orang tersebut. Psikolog Arthur Aron menawarkan perspektif lain tentang mengapa hubungan romantis terasa begitu kuat. Menurut self-expansion theory, manusia memiliki dorongan alami untuk memperluas kemampuan, pengalaman, dan identitas dirinya. Hubungan romantis dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai hal ini. Ketika seseorang jatuh cinta, sebagian identitas pasangan mulai terintegrasi masuk ke dalam konsep diri. Hobi pasangan bisa menjadi hobi baru kita. Lingkaran sosial mereka menjadi bagian dari kehidupan kita. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa dalam hubungan yang dekat, batas psikologis antara diri sendiri dan pasangan seringkali menjadi lebih kabur. Dengan kata lain, cinta dapat membuat dunia kita terasa lebih luas. Namun, hubungan romantis tidak hanya dibentuk oleh biologi atau ketertarikan. Pengalaman masa kecil juga memainkan peran penting. Menurut attachment theory, cara seseorang membangun hubungan emosional di masa dewasa sering dipengaruhi oleh pola hubungan awal dengan pengasuh utama, seperti orang tua. Individu yang mengalami hubungan yang aman dan responsif pada masa kanak-kanak cenderung lebih mudah membangun hubungan romantis yang stabil dengan pasangannya. Sebaliknya, pengalaman awal yang penuh ketidakpastian atau penolakan dapat mempengaruhi cara seseorang merespon kedekatan emosional. Dengan demikian, hubungan romantis seringkali membawa serta sejarah emosional yang panjang dari kehidupan seseorang di masa lalu. Pertanyaan yang lebih besar adalah, mengapa manusia memiliki sistem psikologi seperti ini? Salah satu penjelasan datang dari perspektif evolusi. Berbeda dengan banyak spesies lain, bayi manusia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berkembang menjadi mandiri. Proses pengasuhan ini sering memerlukan kerjasama jangka panjang antara orang tua. Karena itu, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa evolusi mungkin mendorong terbentuknya pair bonding, yaitu ikatan pasangan yang relatif stabil. Ikatan emosional seperti cinta dapat membantu dua individu mempertahankan hubungan cukup lama untuk bekerja sama dalam membesarkan keturunannya. Dalam perspektif ini, cinta bukan hanya pengalaman romantis. Ia juga dapat dipahami sebagai bagian dari strategi biologis yang membantu keberlangsungan spesies manusia. Jadi, dari mana rasa cinta sebenarnya muncul? Penelitian menunjukkan bahwa cinta adalah hasil dari beberapa proses yang saling berinteraksi. Dari sisi biologi, sistem saraf dan hormon seperti dopamin, oksitosin, dan vasopresin mempengaruhi motivasi serta ikatan emosional. Dari sisi psikologi, manusia cenderung tertarik pada hubungan yang memberi makna, kedekatan, dan kesempatan untuk berkembang. Dan dari sisi evolusi, ikatan romantis mungkin membantu manusia membangun kerjasama jangka panjang untuk membesarkan generasi berikutnya. Dengan kata lain, cinta bukan hanya puisi. Ia adalah fenomena kompleks yang menghubungkan biologi, pikiran, dan sejarah evolusi manusia. Namun, meskipun sains dapat menjelaskan banyak aspek cinta, satu pertanyaan tetap terbuka. Mengapa dari begitu banyak orang di dunia, kita bisa menemukan satu orang yang terasa begitu istimewa? Jika kamu menikmati video seperti ini tentang psikologi, sejarah, dan sains di balik pengalaman manusia, jangan lupa like, subscribe, dan tulis pendapatmu di komentar. Menurutmu, cinta lebih banyak dipengaruhi oleh biologi atau oleh pengalaman hidup? Kita akan bertemu di video berikutnya. See you later.